ya semuanya teman-teman yang ada di rumah, yang ada di manapun yang sedang menonton streaming video kita hari ini, pasti kita semua diberikan sukacita, pasti kita semua diberikan kebahagiaan karena hari ini adalah hari-hari yang membahagiakan. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita. Untuk itu kita nyanyikan, memujikan Tuhan, kita menyanyikan hari ini kurasa. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa berbeda di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, satukan kita tanpa berbeda di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Yang baik nama Tuhan. Tuhan, kami syukur Tuhan buat kasih kamu dan permintaan kami sudah kami ambil oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala olimpah kami keseluruhan kami sekolah kami, kuliah kami, dan kami juga bisa beribadah Tuhan di Bitwig. Kami bersyukur Tuhan karena mau menyembah menciumkan nama Tuhan lebih lagi. Yesus Tuhan, oleh pimpin kami Tuhan, oleh lawan Tuhan setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus,
Sungguh besar setiamu dari sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu yang dari sepanjang hidup. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan segalanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarlah namamu Tuhan yang mulia Tuhan, dan ajaib-ajaibmu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tidak apapun kita Tuhan bagi setiap kami.
menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu dikenapi ya namamu biarlah namamu Tuhan dan ajar jalanmu, pimpin kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Aku percaya Yesus kami bersyukur padamu. Yesus adalah Kau menciptakan begitu kalian. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu dikenapi hanya Kaulah yang mulia. Biarlah namamu Tuhan, ajar pimpin kami di setiap waktu besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu ya namamu Tuhan. Biarlah namamu Tuhan, ajar
kami di setiap waktu. Kisah setiamu Tuhan, aku berkaya. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Shalom teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Lolo dari GKK di Satelit Kelipang. Pada kesempatan kali ini bersyukur kita bisa ketemu lagi di kegiatan Midweek GKK di Semarang dan sekitarnya untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan bareng-bareng. Oke teman-teman? Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba kita bayangin bareng-bareng teman-teman. Sekarang saat ini ya, dunia di mana tidak ada perbedaan. Semua manusia mukanya sama. Wah, jangan muka saya. Mukanya sama, warna kulitnya sama, kemampuannya sama-sama kerennya. Terus habis itu cara berpikirnya sama, cara bekerjanya sama. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau kalian bayangkan seperti itu, kira-kira bakal indah nggak ya? Bakal maju nggak ya dunianya? Kalau menurut saya, yang saya bayangkan, karena di sana semua sama, semua tidak ada perbedaan. Orang banyak tetap, tapi tidak ada perbedaan. Akan jadi nggak seru gitu. Nggak ada yang bisa dibicarakan, nggak ada yang bisa diobrolkan. Akhirnya di sana karena tidak ada yang berbeda, tidak ada terjadi interaksi antar manusia di sana. Ya ngapain kita tanya ke orang lain kan? Karena tidak ada perbedaan. Toh kesulitannya juga sama. Toh cara mengerjakannya juga sama. Karena tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian di sana. Tidak ada rasa saling mencurahkan kasih di sana. Akhirnya kasih tidak bekerja di sana. Nah, dunia seperti itulah yang mungkin tergambar dalam film-film ya. Seperti robot gitu. Nah, dunia seperti itulah yang tidak ingin Tuhan ciptakan. Oleh sebab itu di awal Tuhan tidak menciptakan robot-robot seperti itu. Tuhan menciptakan kita manusia itu segambar dan serupa dengannya. Oke, tetapi berbeda-beda. Contohnya adalah seperti yang ada di Kejadian penciptaan manusia. Terjadinya Adam dan Hawa. Gimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa berbeda ya. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Tuhan ciptakan mereka untuk menyempurnakan tujuan Tuhan. Adam sendirian, ternyata Adam kesepian, butuh wanita. Wanita itu adalah Hawa. Mereka bekerja sama untuk mengerjakan tujuannya Tuhan. Tuhan pengen manusia menamai hewan-hewan di Taman Eden waktu itu. Dan pada akhirnya terlaksana gitu. Adam dan Hawa menamai nama-nama hewan dan binatang yang ada di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi adanya perbedaan yang Tuhan ciptakan itu bertujuan untuk kita saling melengkapi, saling mengasihi, saling menguatkan untuk menyukseskan atau memberhasilkan tujuan Tuhan yang ada di bumi atau melaksanakan tujuan Tuhan yang ada di bumi. Sama seperti kisah kejadian penciptaan manusia Adam dan Hawa yang ada di Alkitab. Nah, perbedaan yang tadi yang ada terjadi itu memang Tuhan ciptakan dan Tuhan pengen tadi tujuannya adalah seperti itu. So, kalau kita tarik lagi ke kegiatan kita saat ini, it's okay gitu. Nah, sebenarnya dalam puncaknya Tuhan itu saat kita berjalan ya, saat kita hidup sekarang, Tuhan itu pengen kita seperti apa sih? Ya tadi, Bang Lolo mau kasih ayat untuk kita semakin menyikapinya seperti apa ya. Di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua,
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu, bayangin tadi dunia yang tidak ada perbedaan tadi. Akhirnya kan tadi aku bilang tidak ada kasih yang terjadi sama sekali di sana kan. Nah padahal Tuhan di sini bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah dengannya adanya perbedaan-perbedaan tadi di sana, kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri gitu. Karena Allah itu kasih, Allah pengen kita sama seperti dia gitu juga. Terus ada juga ayat kedua, teman-teman bisa buka Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah seperti itu teman-teman. Kasih itu mungkin tidak bisa terjadi kalau tidak ada perbedaan. Jadi bisa sampai sejauh itu ya teman-teman. Karena adanya perbedaan fungsi satu sama lain, adanya perbedaan kemampuan satu dengan yang lainnya, adanya perbedaan talenta satu dengan yang lainnya, maka kasih itu bisa terjadi. Kita bisa perhatian dengan orang lain, kita bisa mencurahkan kasih kita kepada orang lain, kita bisa memberi rasa belas kasihan kepada orang lain. Sehingga itu terus berputar dan terus berputar dan terus berputar. Dan itu terus terjadi. Nah, kondisi seperti itulah yang Tuhan harapkan kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, perbedaan itu bisa terjadi di mana? Di semua tempat. Di sekolah teman-teman. Teman-teman mungkin udah bisa melihat itu sekarang. Ada yang temannya lebih jago di bagian ini. Ada yang temannya lebih pintar di bagian ini, gitu. Ada yang temannya lebih pintar di bagian ini. Nah, yang terjadi adalah kalian harus saling mengasihi di sana. Kalian bisa saling membantu, saling bekerja sama gitu. Tapi bukan waktu ujian ya. Tapi bisa saling mengajari dan sebagainya gitu. Dan itu harus kalian lakukan. Sangat nggak enak kalau kalian bekerja sendiri-sendiri gitu. Kalian nanti akan cuman mengetahui yang kalian bisa aja. Sedangkan dunia ini luas teman-teman. Makanya itu sangat dianjurkan buat teman-teman untuk mencari teman seluas-luasnya. Supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan yang luas juga. Gitu. Jadi dari teman-teman bisa saling melengkapi, teman-teman satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi. Sehingga terjadilah teman-teman yang lengkap, menjadi orang yang lengkap. Jadi orang-orang yang full gitu. Bisa mengetahui kondisi yang terjadi, bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan yang baik kayak gitu. Kemudian bisa juga ada di gereja teman-teman. Nah ingat nggak perumpamaan talenta? Di perumpamaan talenta itu ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Nah di hadapan Tuhan itu semua sama, maksudnya semua orang punya porsinya masing-masing. Artinya tidak boleh ada diskriminasi di sana. Nah tapi yang menjadi beda adalah responnya. Ada yang menggunakan talentanya semaksimal mungkin, ada yang tidak. Nah, sama di gereja juga mungkin ada yang talentanya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Tapi itu nggak jadi masalah, justru kita saling melengkapi di sana. Ada yang memang bertugas untuk A, bertugas untuk B, untuk C. Nah, tapi tujuannya sama seperti yang tadi Bang Lolo kasih tahu di awal, bahwa tujuannya untuk saling melengkapi, untuk saling menguatkan, untuk mengerjakan tujuannya Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka saling melengkapi. Tapi untuk mengerjakan apa? Tujuannya Tuhan di muka bumi. Untuk memenuhi bumi. Sebenarnya seperti itu tujuannya. Nah, sama seperti yang di gereja. Ada yang punya talenta di A, di B, di C, di D gitu. Itu semuanya untuk saling melengkapi supaya gereja kita bisa maju bersama-sama. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan ada yang iri, jangan ada yang aduh kok aku merasa seperti ini ya. Aku merasa kurang dan sebagainya. Enggak, justru itu harus kita rayakan. Perbedaan itu kita rayakan. Kita bersyukur atas perbedaan itu. Artinya kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai anak Tuhan untuk saling mengasihi, melengkapi, dan sebagainya. Seperti itu sih teman-teman yang bisa aku share pada kesempatan kali ini. Kita harus merayakan perbedaan yang ada dengan kita mengasihi satu sama yang lainnya seperti yang Tuhan ceritakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, gereja Tuhan semakin maju, teman-teman di sekolah juga saling melengkapi, bertumbuh bersama-sama, sehingga kemuliaan Tuhan terjadi lewat diri kita dan teman-teman kita semua. Berdoa buat teman-teman semua, sukses sekolahnya, sukses pelayanannya di gereja, terus bersemangat kita supaya nama Tuhan yang dipermuliakan.
Oke teman-teman, kalau gitu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami sudah belajar tentang merayakan perbedaan yang ada. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ciptakan berbeda-beda. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ciptakan kami dengan talenta yang berbeda-beda. Tapi Tuhan, Engkau tidak memandang itu sebagai sebuah keburukan, tapi sebuah anugerah yang Engkau berikan untuk kami saling melengkapi, saling menguatkan, saling menumbuhkan satu dengan yang lainnya untuk tujuan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan lewat perbedaan ini Tuhan kami saling mengasihi. Seperti apa yang Kau perintahkan kepada kami untuk kami saling mengasihi Tuhan. Di mana dunia yang Kau harapkan adalah di mana dunia yang terus bergerak saling mengasihi satu sama yang lainnya. Ketuk hati kami Tuhan, ampuni kami kalau misalnya kami masih kurang untuk menghargai, merayakan perbedaan. Kami tidak ingin berteman dengan orang yang berbeda dengan kami. Kami merendahkan orang-orang yang mungkin talentanya di bawah kami. Kami minta ampun Tuhan. Tapi dengan adanya firman Tuhan pada kali ini, kami diingatkan untuk kami merayakan perbedaan ini dengan saling mengasihi. Mungkin kalau kami lebih, kami bisa membantu yang kurang. Kalau kami yang kurang, kami bisa berkomunikasi dengan yang lebih. Bertanya kepada yang lebih. Tidak jadi masalah Tuhan. Selama itu didasari oleh kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan saat kami ke depan nanti, saat di sekolah, di gereja, full kami bertumbuh dalam kasih Kristus Tuhan. Dengan perbedaan yang ada, justru kasih itu terjadi di lingkungan kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan kali ini. Kami mau berkomitmen untuk berubah. Kalau misalnya kami masih salah, tapi kami akan terus bertumbuh di dalam nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, merayakan perbedaan yang ada untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan berkumpul lagi, kita akan satukan kita untuk memuji pujian Tuhan karena kita di sini saling mengasihi. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah kami kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Keragalah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan
dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Terima kasih semuanya telah mengikuti ibadah Midweek minggu ini. Sampai berjumpa lagi di ibadah Midweek minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.